Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau ada di pihak kami. Kerajaan surga menjadi bagian kami. Maka itu biarlah roh yang di dalam Engkau lebih besar. Suasana surga turun mengurapinya. Berkat-Mu turun mengurapinya. Pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan. Dengan nama Tuhan maka kami serahkan Tuhan. Di dalam Matius 27 ayat 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Tuhan, kami letakkan harapan kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan Allah yang hidup. Kami percaya bahwa Engkau bertindak atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Ada sukacita? Ada damai sejahtera? Kita harus lebih mengarah ke sana ya saudara, karena penglihatan pada hari ini mulai dari tanggal 18 sampai dengan 21 Juni kita rangkum menjadi satu ringkasan karena itu bersambung saudara ya. Kita akan perhatikan penglihatan ini, saya mohon juga tim pengurapan juga akan menyelesaikannya ya. Pada waktu kita berdoa, saudara, dengan pelayan-pelayan Tuhan, saya melihat ada manusia yang seperti mumi, ya. Saudara tahu mumi kan? Yang diserubungi warnanya hijau. Begitu didekati, ternyata saya pikir itu mumi sudah lumutan gitu ya. Tapi begitu Tuhan izinkan saya dekat, ternyata itu ada benang-benang. Ya, bukan kain tapi benang, bukan kain kafan tapi benang-benang yang menutupinya, melingkar dari bawah sampai mengikat tubuh manusia. Dan saya nggak tahu datangnya benang itu di mana, tapi benang itu melayang-layang ke arah manusia. Jadi dia membuat lingkaran itu menutupi tubuh manusia. Belum saya heboh atau saya bingung, kok bisa ya benang kok bisa menutupin gitu. Tapi Tuhan sudah membawa saya di satu pendengaran di mana terdengar ada suara yang tertawa, terkekeh-kekeh. Wah, gitu, tapi serem, hihihi gitu serem gitu. Dan saya memang sudah pernah mendengarkan hal-hal seperti itu, tapi buat saya itu tidak saya suka gitu ya, menyeramkan sekali. Tapi Tuhan itu menunjukkan, ini loh tak tunjukin kamu ya. Begitu tak ditunjukin itu, saya deket itu, saya kaget saudara. Ternyata itu adalah malaikat yang warnanya hitam. Jadi hal yang seperti itu mengerikan sekali buat saya. Kenapa? Karena hal itu membuat kita syok ya. Kenapa? Karena ternyata ada malaikat hitam ya. Itu dalam proses pemikiran saya saudara. Karena dalam proses itu saya juga enggak mau bertemu dengan roh-roh yang seperti itu ya. Lalu saya melihat juga bahwa dengan terdengarnya suara yang terkekeh-kekeh menyeramkan tadi saudara, saya enggak tahu sumbernya, tetapi beri nama, ikut aku ya. Begitu saya ditunjukin oleh malaikat Tuhan, saya kaget. Ternyata malaikat hitam itu ada ya. Tak kira nggak ada, malaikat hitam itu ada. Dan saya melihat bahwa malaikat itu tidak sendiri, tapi ada satu bayangan yang tangannya besar itu. Saya ingat itu waktu saya lagi pindah rumah ya saudara, di tempat suami saya lihat tangan besar itu sering setiap kali, dan saya tidak tahu kalau itu roh jahat genderuwo. Dan saya bilang, Tuhan, ini apa tangan kok gede banget gitu ya, raksasa ya, hitam itu berbulu-bulu. Itu juga seperti itu, berbulu-bulu, yang membuat hati saya gusar ya. Bahkan tangan itu menempel
pada pohon, setiap kali pohon itu ditempel dengan tangan itu, pasti itu penguasa roh jahat desa, dia mengeluarkan seperti duri, ya. Kemudian duri itu sudah keluar lancip gitu, terus berubah seperti uget-uget. Ternyata saya perhatikan itu belantung. Nah, belantung itu tadi menggigiti pohon-pohon yang sudah dipegang oleh tangan kuasa kegelapan tadi. Ya ampun Tuhan, ini apa gitu ya. Saya bingung kok ada ya pohon kayak gini. Tuhan tunjukin, itu pohon kehidupan. Berarti pohon kehidupan itu adalah tubuh kita, saudara. Lalu saya bingung, Tuhan, ini ditengging enggak? Tapi saya enggak suruh tengging, saya enggak berserah sama Tuhan. Tumpah nama, siganama. Ingat, kamu adalah anak-anak Allah. Kamu adalah pilihan-pilihan Allah. Tuh, malaikatnya bilang, bukan bentak, tapi saya berbicara seperti itu, saya sedang ngantuk, ya. Sadar bahwa hal ini sangat menyeramkan gitu ya. Jangan kamu lupa, ya. Kalau kamu sampai setengah mainan ikut Tuhan, suam-suam kuku, maka kamu akan seperti orang mati yang nyangkut. Tahu saudara orang mati yang nyangkut? Orang mati yang nyangkut itu adalah orang yang belum berjumpa dengan tempat tinggalnya di namanya kemah perhentian. Jadi nyangkut di situ. Saudara bisa lihat di YouTube-nya, ya. Itu ada. Dan saya tidak perlu terangkan lagi. Jadi di antara alam sadar dan alam roh itu ada di tengah-tengah. Nah, kita pun demikian juga. Kalau kita suam-suam kuku, terang Tuhan tidak bisa menaungi kita. Yang menaungi itu adalah siapa? Tangan itu tadi. Yang menaungi siapa lagi? Yang terkekeh-kekeh tadi, malaikat hitam. Yang menaungi siapa lagi? Belantung yang menggerogoti hidupmu. Dan itu bukan berupa cacing di dalam perut atau penyakit, tapi itu dunia roh. Dia memakan semua kekuatan. Sikama. Tuhan Allah bertanggung jawab atas kematian yang nyangkut tadi. Sangat diperhatikan. Itu yang mati loh, apalagi kita yang masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertobat. Tapi orang mati ya sampai di situ. Mama, kamu punya hukuman 10 gitu ya, Mama nih ya, ini contoh. Ya mati ya 10 itu. Tapi kalau orang hidup seperti kita ini, kita punya pelanggaran 10, bisa enggak bertambah? Sangat bisa. Kenapa? Karena manusia tidak sempurna. Tapi ketika kita bertobat, Tuhan mencegah supaya kita tidak jatuh di dalam dosa 10. Tapi tetap, dan itu akan disucikan. Amin. Itu janji Tuhan. Kita yang masih hidup dibelanya, saudara. Barulah Tumahapa. Hai Siknama. Hai malaikat, turun kamu ke bumi, temui hamba dan suruh usir itu roh itu. Ya, ini saya bukan mendapat feeling, saya mendapat gerakan Tuhan. Ayo, usir itu roh itu sebelum mengikat kita semua. Saya usir dalam nama dan sesucikan, buang lepas keluar, buang ke tengah lautan lepas. Tidak bisa temui manusia lagi. Paling dalam tidak bisa temui manusia. Kenapa? Karena kalau saya dibuang ke laut, kita ketemu di laut. Ngeri enggak, saudara? Apalagi saya yang ngusir. Ketemu enggak? Ketemu. Tapi kalau buang ke tengah lautan lepas yang paling dalam dan tidak bisa ditemui manusia, berarti itu sudah alam yang paling dalam. Pasti dibawa ke sana. Dan saya yakin itu. Ya, kita kisahkan ini lagi ya. Begitu diusir, saya melihat ada terasa, aduh, cerah gitu. Langit cerah, warnanya biru. Di sini tampak gitu. Langit cerah, warnanya biru, kebiruan. Tuhan berkata, ini pesan Tuhan untuk kita. Perhatikan baik-baik. Ayo bergeraklah, nobiute sika abinama. Ayo bergeraklah oleh hikmat, karena kamu adalah anak-anakku. Ayo bergeraklah kamu. Jangan berdiam diri. Ingatlah bahwa karyaku turun membuka jalan di atas hidupmu. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Tuhan itu tidak akan membiarkan kita
startmu tuh gak berkembang, terus kamu vakum, gak suka. Tuhan ingin kamu bangkit dan mengenal pribadinya. Amin. Ya, itu penglihatan tanggal berapa tadi sudah? 18 sampai 21 Juni. Sekarang ini kita lihat tanggal 22 sampai 25 Juni. Dirangkum menjadi satu karena berhubungan semua. Ketika kita berdoa, saudara, saya melihat ada sumber mata air dari bawah tanah. Ya, saudara, senang ya. Tapi begitu saya, airnya senang saya. Tapi ternyata keluarnya itu seperti garam. Jadi berbentuk keluar air, terus berubah jadi garam. Tahu ya, saudara, garam yang putih itu. Terus setelah itu berubah lagi melompat jadi kata. Saya perhatikan, setiap kali penglihatan ada kata. Kata itu mengenai apa? Mengenai apa? Kuasa kegelapan, saudara. Ada itu di YouTube, saudara bisa lihat mengenai tentang dunia ya. Kuasa-kuasa kegelapan, kata. Ada, saudara. Saya tinggal ketik aja ya. Nanti akan keluar itu. Kemudian saudara, setelah keluar itu garam dan melompat menjadi kata, saya lihat terus, saya takut kalau menempel di tempat tim-tim doa, tapi mencair ya. Begitu yang melompat, mencair, tapi mengeluarkan semburan, semburan. Dan manusia yang kena semburan itu tadi, ternyata itu adalah pemujaan, ya, pemujaan ritual tanah yang berbentuk seperti kerucut, ya, jadi kayak selamatan gitu. Boleh itu, boleh, tapi ini kan beda. Kerucut tapi ada bekecotnya, seperti agar-agar. Jadi ini kerucut, terus ini ada kayak agar-agarnya gitu. Tapi bekecot, dari bekecot, ya. Bekecot kan lonjong, ini kotak-kotak. Setelah itu keluarlah pijaran api. Kuat sekali, kayak kompor. Gitu. Saya sampai ketakutan, kena apa enggak ya? Tapi kan saya pejam mata. Itu tanah yang tadi itu yang ada kerucutnya itu tadi sudah terbuka. Kuburan. Ya ampun Tuhan, kenapa kuburan bisa di sini? Itu dalam hati logika saya. Tapi nabi teman, perhatikan aja, jangan takut. Ya udah Tuhan, anak hamba, saya diem aja, ya udah. Kuburan buka. Terus ditunjuk sebelah sana hutan yang tidak pernah dijamah oleh manusia. Berarti angker misalnya, banyak roh-roh jahatnya. Terbuka juga. Yang tidak pernah dijamah, lembah-lembah yang tidak pernah didatangi orang. Saudara. Sampai tampaklah di semuanya itu ada ular-ularnya. Banyak sekali. Waduh Tuhan, sangat mengerikan sekali. Saya melihat ularnya jijik satu, ini banyak. Bukan kampung ular, tapi ini ularnya di mana-mana. Itu tadi di tanah, di hutan, dan juga di tempat mana tadi? Lembah. Semua banyak ularnya. Itu dunia roh, bukan kasat mata ya. Kemudian saya lagi takut dengan ular itu kayak nginjek gitu ya. Saya lihatin aja, tapi tidak akan bisa nyamuk kita karena Tuhan beserta. Saya tahu binatang seperti walang yang gini-gini tuh. Apa itu namanya? Walang kadung ya. Yang gini tangannya. Pernah ya? Nah, saya pernah itu lihat. Tapi kok aneh ya, jalannya mundur. Itu kan harusnya jalannya gini pelan-pelan, kakinya panjang. Ini mundur jalannya. Begitu mundur, jadi ular yang besar sekali. Aduh Tuhan, hari ini kok memusingkan gitu ya. Karena aura-aura itu enggak menyenangkan. Tuhan tunjuki ini loh. Iblis berusaha membagi semua yang dia punya berbagai cara dengan menguasai manusia. Supaya manusia masuk di dalam kuasa kegelapan. Saudara, kita tidak ada kesempatan lagi untuk berandai-andai, ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita, amin. Dan kita ingat
kata malaikat, sini kamu hambaku. Ya Tuhan, ada ditunjuk apa lagi nih, gitu saya. Tapi Tuhan tahu. Hambaku, ya Tuhan, enggak apa-apa Tuhan, saya enggak apa-apa kok. Langsung gitu, karena Tuhan tegur saya berulang-ulang. Nanti saya jawabnya perempuan, saya enggak mampu gitu. Tapi Tuhan bilang, aku kan menyertai. Jadi saya tahu, sampai apal. Ya Tuhan, enggak apa-apa. Buka lagi kronologinya. Tuhan itu enggak maksa saya. Kamu cinta aku? Ya, aku cinta. Mungkin sampai 3 kali. Kalau kamu cinta aku, lakukan perintahku. Kamu cinta aku sungguh-sungguh? Ya, aku cinta. Serana untuk berjiwa. Kamu cinta aku sungguh-sungguh? Ya. Mari, kamu adalah milikku. Itu sudah. Jadi, benar aja tanda-tanda ini sudah jelas bahwa iblis membawa kita ke dalam alamnya dia. Jadi kerucut-kerucut itu yang disembahkan pada tanah itu ada jimat keramat. Jadi banyak berkeliaran jimat keramat. Jadi itu bisa membuat orang kaya, membuat orang bisa segala macam yang dia punya, dia mau, itu bisa terlaksana. Makanya hati-hati. Karena kita akan dimiliki oleh kuasa kegelapan itu dan dibawa ke alamnya. Saudara, ada 2 yang harus kita tahu. Manusia kalau sudah masuk ke jimat dan ke aura yang tadi itu, yang kita sudah terangkan tadi, saudara, manusia akan berhalusinasi karena tidak kuat. Ya, jadi tidak kuat tiba-tiba dia bicara, oh ini loh ada ini gitu sih. Bayangannya itu kayak hal-hal yang nggak baik, yang manusia tidak kelihatan tapi dia kelihatan. Itu karena tidak kuat. Ada lagi yang kedua, ketika kita menerima aura itu tadi ya, kejahatan tadi, tidak tahan, dia menolak, bisa-bisa dia menjadi gila. Jadi tidak tahu mandi, akhirnya telanjang, tidak berani makan, begitu. Jadi iblis itu ingin membawa kita benar-benar kita jatuh dan kita tidak punya kekuatan dari Allah. Maka itu kita jangan ke sana. Amin. Bu, solusinya apa Bu supaya saya tidak kena roh-roh itu? Kenapa? Kamu harus belajar mengucapkan syukur. Jangan mengeluh terus sepanjang hari. Wes balung tuwek. Nah, pernah ngomong gitu ada? Ampuni Tuhan saya. Ya. Wes apes, aku meh mati bau tanah. Boleh bilang gitu? Tidak boleh. Ampuni saya Tuhan. Itu namanya mengeluh. Ya. Loh, memang kenyataannya. Ya memang. Tapi kita harus tetap semangat. Supaya iblis tidak tangkap perkataan kita. Amin. Jangan menggerutu, ngomel, makan, nah itu tidak boleh. Goblok kamu, nah itu tidak boleh. Tidak boleh. Kayak bangsa Israel, jangan menuntut. Nah itu, ya bukan saya membenarkan. Maksudnya gini, orang yang menuntut itu, saudara, adalah saudara memastikan bahwa ini pasti terlaksana, gitu ya, contohnya. Tapi kenyataannya tidak terlaksana. Kita tidak boleh menuntut. Amin. Wangel Bu, bisa tak? Ya jujur saya juga tidak bisa. Tapi saya belajar. Amin. Mau belajar. Amin. Kita imani saudara, bahwa semua yang terjadi Tuhan punya rencana. Dan kalau kita disakiti, jangan berontak, tetap sabar. Waduh, ini enggak kuat ya. Mari kita imani bahwa orang yang selalu memberikan hatinya untuk sabar, pasti Tuhan akan bela kita. Amin. Demikian juga di dalam pekerjaan, saudara. Apakah hari-hari ini pekerjaannya pas? Cukup? Cukup. Makanya aku minta doa Ibu Titik mau konseling. Di sini tidak boleh konseling. Kecewa? Ya pastilah. Loh, jujur saudara. Itu kesenangan iblis. Ya. Begitu pulang kamu tutup nanti sebelahnya ngomong, ya apa? Kamu. Ya apa? Pancet ngomong Ibu Titik mengalir enak deh ngomong mengalir. Saya ngerasa mungkin. Jadi
disambung, saudara. Iblis itu menyambung terus sampai di bulat-bulat tadi kayak benang gitu, sampai kita tidak berkutik. Boleh? Gak boleh. Malah kondisinya memburuk. Keluhan itu membuat kita semburan itu bisa berhalusinasi. Akhirnya karena saking depresinya. Maka itu jangan kecewa. Itu mengarah ke depresi. Boleh marah? Boleh. Tapi tidak boleh berlarut-larut. Kalau tidak marah ya apa? Wong anake bohongi. Tidak marah ya apa? Wong kayak gini kan gitu. Kita ngomong boleh marah boleh, tapi harus selesaikan. Maaf ya, beres. Gampang, tak marahi dhisik. Mubur, terus maaf ya, terus dijawab tidak ada maaf bagimu. Ya apa sih? Nah, kadang itu kita itu menanti hal-hal yang seperti itu enak. Oh, maaf, no, tidak bisa. Kita harus mengalir sesuai dengan Tuhan mau, supaya kehidupan kita ke depan itu tidak depresi dengan keadaan-keadaan yang seperti itu. Sudah tahu toh tadi, mengerikan. Demikian juga sebentar lagi, saudara, kita akan ke arah 666, di mana manusia diberikan semuanya gratis, menyenangkan hati. Jadi kalau kamu ada hutang, tidak apa-apa, beres. Nanti kamu ada masalah, tidak apa-apa, beres. Yang beres sih setan, tapi bukan Tuhan. Dengan cara apa? Instan. Ada orang yang cinta Tuhan dengan instan, cepet-cepet, tidak ada. Kan jawaban ada 3 doa itu. Ya, tunggu, dan tidak. Benar nggak? Kalau kita doa untuk ini keperluan masa tidak? Pas itu tunggu. Makanya iblis itu siap loh, saudara. Dia menumbuhkan tumbuh tanah yang hitam tadi, yang baunya tidak enak, seperti batu bara ya bentuknya, ternyata cacing berarti, terus nempel di pohon-pohon terpendam bertahun-tahun itu, roh pekuburan yang keluar. Dia bukan menakuti, masuk dalam pikiran kita dan hidup kita. Sehingga dengan cara ini, kenapa saya kata iblis, dengan cara ini aku akan hidup. Setiap kali menempel di manusia, manusia akan lupa semuanya, akan emosi tingkat tinggi. Nah, saudara, mari kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Cinta Tuhan itu tidak pernah berubah. Mari kita imani dengan penglihatan-penglihatan yang kita punya ini. Terakhir ya saudara, penglihatannya. Besok kita akan masuk dalam satu pengertian tentang dunia alam roh halus kegelapan. Ya, di mana saudara akan mengerti menguak yang namanya setan. Ini kita harus bagaimana, itu yang penting ya, supaya bukan karena aku takut, bukan Bu Titik senangannya gitu, bukan, karena kita mau supaya dengan proses yang di hadapan kita itu penguasa roh-roh itu kita sudah tampil dengan mantap. Kenapa? Karena kita sudah punya senjata dari firman Tuhan. Ingat itu saudara. Makanya firman hari ini adalah kita mengerti bahwa itu kan kisah Yudas ya. Yudas yang menjadi anak Tuhan, menjadi muridnya, kemudian dia mengkhianati dengan apa? 30 keping perak. Sampai detik ini sudah dinamakan tanah darah. Nah, kita juga tidak mau ke sana. Amin. Kita mau bahwa bukan kita ke sana, maksudnya hidup kita tuh, pohon kehidupan kita tuh jangan sampai seperti itu. Tidak bawa berkat. Orang takut karena ada penguasa roh itu. Saudara, itulah firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu buat kita adalah satu pengertian, bukan pelajaran, pengertian bahwa dunia roh itu ada. Dan kita harus belajar untuk mengerti, bukan belajar setan-setan tadi, belajar mengerti bahwa firman itu ya dan amin. Dan kita tidak mau, itu kan ada kisah pelajaran-pelajaran masing-masing. Kalau tadi itu mengenai tanah berdarah, dan ini tadi juga penglihatannya juga banyak tanahnya yang membawa kutuk dalam hidup manusia. Kita tidak boleh ke sana. Amin. Ya. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena
Kuasa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita dan Dia membentuk hidup kita dengan luar biasa. Kalau dalam perjalanan hidup kita banyak masalah, saudara, mari kita tetap mengucapkan syukur dalam segala perkara. Amin. Bisa? Tunggu dulu. Berapa lama? Yang gitu ya. Kita kuis sudah seperti itu. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kira-kira mukanya gimana? Senyum? Bisa senyum? Metotok. Sing disalahno siapa? Doa gak mempan. Padahal kita jarang puasa, jarang baca firman, jarang berdoa pribadi. Doanya sama hamba Tuhan tok, nggak bisa. Tubuh jiwamu harus menghadap pada Tuhan, itu baru ada jawaban. Amin. Mari kita belajar malam ini, ya. Ambil waktumu, tapi jangan gini, saudara. Kita nyanyi menyembah. Mah, kopi mah, belum mah, kopi mah, kopi mah. Saking bingungnya, Tuhan ampuni saya mau bikin kopi suami. Kamu nih sudah dibilangin, boleh tidak disuruh sembahyang. Boleh itu, boleh. Apa ngomel boleh? Nggak boleh. Kalau saudara sudah punya tugas sama suami, buat dulu kopi, kasih makanan semua, cepat semua disiapin semua. Sudah baru berdoa. Pak, aku mau doa dulu ya. Gak usah doa-doaan. Gak orang butuh tidak mempan. Bukan karena itu, karena aku. Nah gitu saudara. Bukan karena itu, karena aku pengen Pak. Mau cinta Tuhan. Itu saudara. Jadi jangan, ya tak PKP. Nah berdoa tunggu tutup. Akhirnya berkat tidak turun. Mari saudara, kita belajar untuk memuliakan nama Tuhan. Amin.